Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat bergabung di workshop MC Wedding yang siap di calling batch 4. Ini video khusus dan video tambahan sih buat teman-teman semua, karena di workshop ini teman-teman dapat bonus untuk pembuatan nama branding sekaligus untuk desain cue card yang nanti kita buatkan. Sekali lagi disclaimer, ini hanya saran, jadi kalaupun nanti setelah menonton video ini teman-teman misalnya punya nama branding sendiri, gak ada masalah ya. Oke, luangin waktu 10 menit aja, nanti setelah itu baru teman-teman ngelis di grup buat nama yang nantinya teman-teman akan pakai untuk branding nama teman-teman sebagai MC Wedding. Oke, kita mulai untuk materi tips memilih nama branding untuk seorang MC wedding profesional. Teori dasarnya adalah untuk nama branding itu bisa dibilang bagus kalau memenuhi 3 hal ini. Yang pertama, nama tersebut itu mudah untuk disebutkan. Yang kedua, itu harus enak didengar. Yang ketiga, pastikan kalau bisa mudah diingat atau mudah dihafal. Dan poin pentingnya adalah gak harus unik teman-teman, karena ini untuk MC wedding, bukan untuk acara korporat atau MC informal ya. Jadi poinnya di situ tuh, gak harus unik. Nah, sekarang kita coba belajar untuk nama branding yang akan kita pakai nanti dari para MC senior atau MC-MC yang terkenal, yang kita kenal di TV-TV ataupun di media sosial lah. Dari Ananda Omes, Irfan Hakim, Coki Sitohang, Vincent Desta, dan lain-lain lah. Kalau kita coba bedah sedikit, dari nama-nama beken mereka, Ananda Omes, nama aslinya kan itu bukan Ananda Omes. Yang diambil itu cuma Anandanya aja. Omesnya diambil untuk nama, Omesnya itu diambil dari nama panggilannya dia pada saat masih kecil. Yang kedua, Irfan Hakim. Nama aslinya adalah Irfan Hakim Firmansyah. Tapi buat branding, dia cuma ngambil Irfan Hakim. 2 suku kata aja. Yang selanjutnya ada Gading Martin. Nama Gading itu nama aslinya, Martin diambil dari nama orang tuanya. Coki Sitohang. Nama aslinya adalah Binsar Coki Victory Sitohang. Diambil 2 suku kata, Coki sebagai nama panggilan, Sitohang diambil dari marganya. Lalu ada Venitari. Nama aslinya Venita Jayanti, tapi diubah jadi Venita Ari. Arinya diambil dari nama suami. Melanie Ricardo, sama kayak Gading Martin. Melaninya nama asli, Ricardonya nama orang tua. Nah, atau kalau teman-teman pernah denger juga ada yang namanya Babang Ganteng kan. Nama aslinya itu kan Andika Mahesa, nama panggungnya itu Andika Mahesa. Tapi nama aslinya adalah Mahesa Andika Setiawan. Agak kurang enak disebut kalau Mahesa Andika, jadinya dibalik tuh, Andika Mahesa. Nah, kalau kita belajar dari nama-nama ini, yang pertama itu adalah nama beken atau nama branding itu ternyata lebih enak kalau 2 suku kata, khususnya mungkin acara formal kali ya. Mungkin kalau acara-acara yang informal itu 1 kata aja nggak apa-apa. Nah, karena kita wedding, jadi usahakan nama kita kalau bisa pakai 2 suku kata. Nah, kesimpulannya kalau kita bisa ambil dari contoh-contoh tadi, yang pertama, buat nama branding, selain nggak perlu unik, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa cukup ambil dari nama asli kita. Yang kedua, bisa kita padukan nama asli kita atau nama panggilan kita dengan nama orang tua atau marga. Atau nama asli kita dengan nama paduan dengan nama masa kecil kita. Atau bisa juga nama kita digabungkan dengan nama idola kita, selama itu nyambung. Oke. Nah, yang penting adalah nama yang kita pakai itu mudah disebutkan oleh kita pribadi dan orang lain, enak didengar,
mudah diingat atau dihafal dan sesuai dengan market kita. Nah, nanti untuk market kita bahas di offline aja ya. Dan terakhir ingat, saya ulangi lagi, nggak harus unik. Nah, sekarang kita coba bahas dari nama branding yang udah teman-teman isi di Google Form. Kita coba bedah dan coba kita kasih beberapa saran. Ingat, hanya sebatas saran. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak pakai saran dari kita, nggak apa-apa. Nanti silakan list sendiri aja di grup untuk nama yang telah teman-teman tentukan. Karena kalau bisa nama branding itu sekali pakai buat selamanya, nggak bisa diganti-ganti teman-teman. Oke. Yang pertama ada Lucky Ratna Melantika. Nah, Mbak Lucky ini udah enak nih. Dia udah ngisi di Google Form itu Lucky Ratna. Nama saya Lucky Ratna. Nah, udah enak secara penyebutan, enak juga didengar dan orang kayaknya gampang buat menghafalnya ya. Yang kedua ada Juwita Ayu Bima Putri. Nah, sebenarnya ini bisa beberapa referensi sih. Bisa Juwita Ayu, bisa Ayu Putri. Itu juga bisa sebenarnya. Atau Juwita mungkin ditambah dengan nama orang tua atau punya marga juga masih masuk sebenarnya. Oke. Ketiga ada Karisa Elsera. Nah, kalau Karisa ini kan ngisi di formnya itu cuma Ica. Sebenarnya aman-aman aja, ya kan? Cuma kan tadi kalau kita lihat contoh-contohnya kan rata-rata 20 kata kan. Jadi sebenarnya nama Karisa ini udah branding banget. Nama saya Risa Elsera. Itu kan udah nama MC banget tuh. Atau kalaupun mau coba diubah-ubah dikit, mungkin bisa jadi nama saya Elsera Ica juga bisa. Jadi bebas, nanti mau pakai yang mana silahkan. Ya Risanya itu udah oke sebenarnya. Tinggal cari pendampingnya aja. Boleh pakai nama asli, ingat bisa pakai nama orang tua, nama marga, atau ada idola kita juga kalau masuk bisa-bisa aja. Lalu ada Mas Eldad. Nah ini Eldad Zondak. Ya nama aslinya udah begitu, ya oke-oke aja. Cuman ini kayaknya namanya nama-nama ini ya, kayak Chinese kayak ya. Jadi kalau untuk market-market Chinese sih masuk-masuk aja sebenarnya. Nah, nanti kita bahas lah lebihnya ya di pertemuan offline. Lalu ada Dewi Fatmawati. Nah, ini banyak variasi nih. Bisa Dewi Fatma, bisa Dewi Fatmawati atau dibalik. Fatma Dewi itu juga enak sebenarnya buat jadi nama branding. Lanjut ada Kenanda Sekarsi Ristiasmoro. Nah, ini variatif ya teman-teman, terserah ya. Buat Nanda ya, bisa Nanda Sekar, bisa Nanda Sekar atau Nanda Sekarsih juga masih masuk, atau mau coba yang baru jadi Ristia Sekar juga enak sebenarnya. Ingat, cuman saran, boleh pakai punya keinginan sendiri teman-teman ya. Ada Diah Ayu Andini. Nah, ini sih udah gampang sih, bisa Diah Ayu, bisa Ayu Andini juga bisa sebenarnya. Ada Reni Triganita. Nah, Triganita itu susah disebut, jadi kita bisa bikin jadi gampang, jadinya Reni Ganita. Nama saya Reni Ganita, enak kan sebutnya? Oke. Terus ada Ninu Tri Widyastuti. Nah, ini juga sama. Kalau pakai Ninu Tri itu jadi kurang enak nyebutnya karena nanggung. Jadi trinya dihapus aja, pakainya bisa Ninu Widyastuti bisa. Atau Ninu Astuti juga bisa. Ninu Widya juga bisa. Jadi banyak variasinya ya. Denny Saputra juga ini namanya udah MC banget sebenarnya. Udah cukup sih. Oke. Ahmad Yusuf. Nah, kalau di Google Formnya itu kan tulisannya cuma Jor kan. Nah, sebenarnya nggak apa-apa pakai Jor. Cuma baik lagi nih, marketnya mau kemana? Kalau di market wedding yang Islam sebenarnya kurang masuk kalau cuma Jor doang. Boleh kalau ada tambahannya, Jor apa misalnya Jor Ahmad bisa. Jadi bebas sih. Tapi kalau namanya dipakai juga nggak apa-apa. Ahmad Yusuf juga asik-asik aja sebenarnya. Baik lagi nih, tergantung teman-teman pede nggak pakainya, sama sesuai nggak sama brandingannya. Marketnya sama marketnya. Mau marketnya tuh main di mana? Jadi jangan lupa di situ teman-teman.
Lanjut lagi ada Hamzah Fasal. Nah, ini Hamzah Fasal juga udah oke. Terus ada Siti Rukoyah. Nah, Siti Rukoyah ini isian di formnya itu Mpo Danis atau Bu Danis. Gak salah, cuman kalau buat jadi MC yang profesional, kalau bisa jangan nama kita ini disambahkan dengan sapaan, teman-teman. Kurang oke sebenarnya. Ya, contohnya, teman-teman pernah dengar nggak ada nama MC terkenal tuh yang depannya pakai sapaan? Jarang kan? Ya karena faktanya kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau bisa coba dicari atau dipilih yang memang lebih general aja. Contoh Siti Rukoya juga udah oke. Atau kalau mau Danisnya dipakai bisa tuh Danis Rukoya, Danis Putri. Nah, ini Putri ini tambahan dari saya ya. Jadi bebas teman-teman, intinya nyamannya teman-teman aja. Saya cuma kasih saran doang. Lalu ada Mas Lutwi Ahmad Rizky. Nah, ini bisa Ahmad Rizky juga oke. Lutwi Rizky sebenarnya kurang oke sih. Lutwi Rizky sih, penyebutan Rizkynya kurang masuk. Atau kalau mau berani lagi nih, mau berani di kombinasiin, jadi nggak pakai nama asli, Lutwi Saputra misalnya, itu oke. Yang penting kalau bisa akhirannya A, Mas Lutwi. Jadi mungkin punya fans yang akhirannya A, punya idola yang akhirannya A juga oke sebenarnya. Ya, jadi referensi doang nih Mas Lutwi ya, bebas. Terus ada Aisyah di Atika, ini juga Aisyah udah enak namanya. Kalau diambil 2 suku kata, nama saya Aisyah dia, oke. Nama saya dia Atika, oke. Nama saya Atikah dia juga oke. Nyamannya aja. Terus ada Bagas Purwa Wijayanto. Nah, ini Bagas Purwa enak, Bagas Wijayanto itu kepanjangan. Paling kalau mau Bagas Wijaya. Nama saya Bagas Wijaya. Nama saya Bagas Purwa atau saya Purwa Wijaya, itu enak juga semuanya buat jadi nama MC. Terus ada Mas Wahyu Nurfadli, ini namanya juga udah oke sebenarnya, Wahyu Nurfadli. Tapi kalau mau lebih berani bisa nih Nurfadli tambahin sesuatu yang akhirannya A juga. Kayak Mas Dwi misalnya Nurfadli Saputra oke. Jadi coba dicarilah untuk pasangannya apa nih buat Nurfadlinya. Terus ada Tiara Oktaviani, ini juga udah enak. Tiara Oktaviani enak, cuman kalau pengen dibikin lebih simpel, Tiara Oktavia juga enak. Itu bagus. Terakhir ada Sarah Fitria, ini juga udah cukup sebenarnya namanya buat jadi branding. Nah, jadi poin pentingnya adalah itu hanya sekedar saran, teman-teman, bebas. Teman-teman mau pakai saran dari kita atau punya sendiri, gak masalah. Yang penting adalah nama yang teman-teman pilih ini, yang pertama teman-teman harus pede pakainya, karena itu akan jadi jati diri teman-teman. Yang kedua, pastiin mudah disebutkan biar nggak belibet kalau lagi perkenalan diri. Yang kedua, enak didengar sama kita, apalagi orang lain. Dan kalau bisa, namanya mudah diingat atau dihafal. Nah, kenapa bisa mudah diingat dan dihafal? Biasanya tuh karena katanya tuh familiar, teman-teman. Yang terakhir tadi, sesuaikan dengan market masing-masing. Ya, teman-teman mau masuk ke market mana nih? Wedding Muslim, wedding non-Muslim, wedding Chinese, silakan, bebas. Ingat ya, nggak harus unik namanya tuh. Jadi yang penting 4 poin yang di atas aja itu dipenuhin. Oke, pesan terakhir dari saya adalah jadi tolong bedain nama untuk identitas profesional dengan nama untuk akun media sosial. Kenapa? Karena nama yang kita pakai pada saat jadi MC itu adalah identitas kita, teman-teman. Bentuk keprofesionalitasan kita. Jadi kalau kita pakai itu kelihatan keren gitu loh. Coki Sitohang, Irfan Hakim, kan keren tuh sebagai identitas. Dan kita bakal diingat terus nantinya. Jadi jangan pakai nama-nama yang sekiranya aneh-aneh atau yang kurang menjual bahasanya. Ya, jadi kurang lebih itu, teman-teman. Jadi nanti setelah dipikirkan mau pakai nama apa, langsung list aja di grup biar nanti kita bantu bikin desain untuk cue cardnya. Thank you, teman-teman.